Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Padahal harusnya meskipun dia lelah jika melihat istrinya di rumah lelahnya akan hilang. Tapi melihat wajah Marsha tidak mempengaruhi rasa lelahnya. Tidak apa-apa sayang, ucap Marsha lembut. Asal kamu tahu saja Damar. Aku tidak mau punya anak dari kamu. Kamu bahkan tidak bisa memuaskan aku di atas ranjang. Beda sekali dengan Randy yang selalu membuatku mendesah hebat saat bercinta. Kalau bukan karena hartamu sudah aku ceraikan kamu. Sial. Kenapa sampai sekarang aku tidak bisa menguras hartanya? Gara dia memiliki banyak anak buah aku jadi tidak bisa menyembunyikan sebagian asetnya. Untung aku pandai menyembunyikan hubunganku dengan Randy. Aku sudah tidak tahan jadi istrinya. Aku mau bebas. Aku harus mencari cara lain untuk mengambil hartanya. Batin Marsha. Marsha, aku lelah. Ayo kita tidur. Besok aku kerja lagi, kata Damar. Selamat malam Damar sayang. Marsha langsung mencium singkat bibir Damar sebelum Damar terlelap. Selama ini bukannya Damar tidak mampu mencari tahu aktivitas Marsha di luar. Tapi karena Damar tidak berminat mencari tahu kehidupan pribadi istrinya. Entahlah kenapa. Damar pun juga tidak mengerti hatinya sendiri. Meskipun ia memiliki banyak anak buah namun dia tidak pernah meminta anak buahnya untuk matai aktivitas Marsha di luar rumah. Karena itu Damar tidak tahu mengenai hubungan Marsha dan Randy. Pagi harinya telah tiba. Damar berangkat ke kantor seperti biasa. Begitu pula dengan Marsha. Dia juga pergi ke kantor. Dari sebelum menikah sampai sekarang masih menjadi istri Damar. Marsha bekerja menjadi wakil presidir di perusahaan ayahnya. Hari ini jam 9 Damar ada jadwal untuk meeting. Namun sejak tadi sekretarisnya yaitu Pak Roni tidak datang. Datang juga. Damar mulai marah. Di ruangannya ia sudah mondar-mandir tidak karuan karena nomor Pak Roni tidak aktif. Kemana sih Pak Roni? Apa si tua itu lupa kalau hari ini aku ada meeting penting? Mana nomornya tidak aktif? Menyebalkan. Semua dokumen penting ada pada dia lagi. 1 jam lagi ada meeting. Gerutu Damar. Sementara itu Ardina sedang mondar-mandir juga di depan ruangan Damar. Masuk tidak ya? Lagi pula kenapa sih kepala OB itu minta aku menggantikan tugasnya hari ini untuk menyediakan cemilan untuk Pak Damar? Apa Pak Damar tidak pernah sarapan di rumahnya setiap pagi sehingga harus setiap hari disediakan cemilan seperti ini? Ardina menarik dalam nafasnya lalu membuangnya. Ia memberanikan diri masuk ke dalam. Ia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Masuk, kata Damar dari dalam. Ardina pun masuk. Tanpa mengeluarkan kata Ardina lalu membawa cemilan itu ke atas meja sofa. Ardina juga tidak berani melihat wajah Damar. Hei kamu, ucap Damar. Ada yang bisa saya bantu Pak? Jawab Ardina. Ada tugas untuk kamu. Pergilah ke alamat Pak Roni sekretarisku ke apartemen Darwangsa unit 8 lantai 9. Ambilkan file untukku. Katakan kamu ke sana atas perintahku. Perintah Damar. Apa Pak? Ardina bingung dengan perintah Damar. Kamu tidak mendengarku. Pergilah ke tempat itu. Jam 9 kamu harus kembali. Kalau telat sedikit saja kamu akan saya pecat. Mengerti? Tegas Damar. Baik Pak. Meskipun Ardina bingung ia tetap melaksanakan perintah Damar. Ia takut dipecat. Ia akhirnya buru
buru keluar dari ruangan Damar. Dengan langkah 1000 ia datang ke alamat yang dimaksud Damar. Untung ada dia. Tapi awas kalau dia sampai telat. Tapi bisanya aku menyuruh dia. Apa dia bisa dipercaya? Sebenarnya saat Ardina tadi masuk langsung terlintas ide di otak Damar menyuruh Ardina mengambil file yang Damar maksud. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Damar pergi ke ruang meeting. Semua orang di sana sudah berkumpul sebelum Damar datang. Kedatangan Damar langsung disambut hormat oleh mereka dengan membungkukkan badan. Damar duduk di kursi paling depan. Tunggu 5 menit lagi baru meeting dimulai. Ucap Damar dan tentu saja disetujui oleh orang di sana. Damar, tumben lo gak on time. Biasanya lo marah kalau pekerjaan ditunda. Bisik Chandra yang posisi duduknya dekat Damar. Berkas penting gue ada di Pak Roni. Dia dari tadi gak ada. Makanya gue suruh salah satu office girl di sini buat pergi ke alamatnya. Bisi Damar juga ke Chandra. Tidak lama kemudian, klek, pintu ruang meeting terbuka. Ardina masuk tergesa-gesa dengan nafas ngos-ngosan. Melihat keadaan Ardina sekarang membuat semua mata yang di sana memandangnya, tapi Ardina tidak menghiraukan hal itu. Ia malah semakin mempercepat langkahnya menuju kursi Damar. Maaf Pak, saya telat, ini dokumennya. Sodor Ardina. Tadi saya mengatakan pada kamu untuk tepat waktu. Kamu pikir aku main atas ucapanku tadi. Kalau kamu telat maka saya akan. Pak Roni masuk rumah sakit. Dia tiba terkena stroke Pak. Ardina langsung menyela ucapan Damar. Apa? Saya tidak bohong Pak. Tadi saya dengan secepat mungkin untuk sampai di apartemennya. Ternyata kata pembantu di sana, Pak Roni stroke dan masih koma di rumah sakit. Anaknya tidak tahu di mana Pak Roni menaruh dokumen pekerjaan penting kantor. Jadi saya mengobrak-abrik ruang kerjanya Pak Roni dulu. Dan saya mendapatkan itu setelah susah payah. Di situ ada informasi tentang perusahaan, jadi saya berpikir mungkin itu dokumen yang Bapak maksud. Jelas Ardina dengan nafas yang masih terengah-engah. Dokumen ini memang dokumen yang saya cari. Seharusnya kamu menghubungi saya. Jangan mencari dokumen dengan nebak saja. Bagaimana kalau kamu tidak mendapatkan dokumen yang ini tadi? Hah? Saya tidak bisa menghubungi Bapak karena saya tidak punya nomor HP Bapak. Jawab Ardina. Kamu itu banyak alasannya. Ya sudah sana pergi. Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan kamu. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Ardina pun keluar dari ruang meeting itu. Raut wajah Ardina terlihat sendu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Baru seperti itu saja dia sudah marah. Apalagi kalau, batin Ardina. Ardina lalu gelengkan kepalanya. Setelah menyelesaikan perintah dadakan dari Damar, Ardina lalu melanjutkan pekerjaannya. Kali ini ia disuruh membersihkan kaca di lantai 20. Kaca yang tinggi membuatnya harus menggunakan tangga untuk melakukan tugasnya itu. Ternyata bersih adalah pekerjaan yang paling melelahkan. Kalau sampai ada atasan yang ada di kantor ini berani marah sama office girl seperti kami. Aku bersumpah akan menuangkan cairan pembersih kaca ini ke mukanya. Mereka pikir pekerjaan kami gampang apa? Ardina masih tetap semangat untuk bekerja. Apa kamu akan menuangkan cairan pembersih kaca itu ke mukaku karena aku marah padamu tadi? Ucap Damar
Tiba saat datang. Suara Damar mengagetkan Ardina. Pak Damar, keseimbangan Ardina hilang. Tangganya mulai bergoyang. Astaga Ardina hati, teriak Damar. Damar kaget Ardina tidak bisa mengendalikan tangganya. Ardina. Bruk. Tangga itu jatuh untung saja Damar berhasil menangkap Ardina. Cairan pembersih kaca yang Ardina taruh tadi di tangga terkena wajah Damar. Damar menghela nafas kasar. Jadi cairan ini benar kamu tuangkan ke mukaku, ucap Damar. Damar memandang lekat mata Ardina secara langsung. Jantung Ardina tiba berdebar. Maaf Pak, turunkan saya Pak, ucap Ardina setengah meronta. Bruk. Karena rontaan Ardina di gendongannya membuat Damar sengaja menjatuhkan Ardina. Pekik Ardina. Tadi kamu yang minta saya lepaskan. Ya saya lepaskanlah, ucap Damar santai. Ardina mengelus bokong dan bagian belakangnya yang sakit. Tapi bukan begitu juga kali Pak, ringis Ardina. Terserah saya dong. Saya bosnya. Sekarang muka ganteng saya harus bagaimana? Baru kali ini ada yang menuangkan cairan pembersih kaca ke muka saya. Sini saya bersihkan Pak. Apaan kamu? Itu lap kaca ya? Masa kamu mau pakai itu membersihkan muka saya? Muka saya nanti malah makin kotor. Maaf Pak, saya tidak punya sapu tangan bersih untuk membersihkan muka Bapak yang ganteng itu, ucap Ardina. Damar hanya tersenyum. Nanti saya bersihkan sendiri saja, kata Damar membuat Ardina lega. Terima kasih Pak. Kalau boleh saya tahu ada perlu apa ya Pak? Bapak jadi menemui saya? Saya mau minta maaf atas sikap kasar saya. Saya orang yang on time. Saya suka naik pitam jika ada orang yang terlambat. Setelah saya pikir alasan kamu terlambat masuk akal. Karena itu juga saya mau minta maaf. Bapak ternyata orang yang sangat baik ya, puji Ardina. Saya tidak sebaik itu. Saya hanya baik kepada orang yang baik. Saya hanya minta maaf jika saya melakukan kesalahan. Dan sekarang karena saya sudah minta maaf ke kamu, saya pergi dulu. Tanpa menunggu sahutan dari Ardina, Damar langsung melangkahkan kakinya. Jadi dia repot datang ke sini hanya untuk minta maaf. Dari mana dia tahu aku sedang bersih di sini? Gumam Ardina saat Damar sudah pergi. Ardina pun melanjutkan pekerjaannya kembali. Setelah kembali ke ruangannya, Damar lalu mencuci mukanya yang tadi tertumpah cairan pembersih kaca. Kok aku harus repot minta maaf sih ke dia? Mana tadi aku sampai ke bagian kebersihan segala untuk menanyakan dia kemana? Aneh, gumam Damar yang sudah duduk di kursi kerjanya. Drut, Chandra yang menelpon. Halo Ken, Pak Roni meninggal Damar, ucap Chandra dari seberang telpon. Apa? Gue sekarang sedang menuju ke rumah duka. Bokap nyokap lo juga sedang ke sana. Lo datang juga ya? Lo tahu sendiri kan kalau Pak Roni kerja menjadi orang kepercayaan keluarga lo sejak bokap lo masih menjadi pimpinan sebelum lo menggantikannya, kata Chandra. Oke gue ke sana. Pak Roni orang kepercayaan Damar dan keluarganya kini telah tiada. Selama ini Pak Roni lah yang menjadi sekretaris Damar sejak Damar dilantik menjadi presdir. Sebelumnya Pak Roni menjadi sekretaris ayah Damar. Pak Roni meninggal akibat stroke tadi pagi. Dan jenazahnya akan dimakamkan hari ini juga. Terlihat di apartemen Pak Roni. Semua pelayat sudah datang. Damar dan Chandra juga ada di sana. Damar, setelah ini lo harus mencari sekretaris baru.
Tapi lo tahu sendiri kan mencari orang yang benar. Benar dapat dipercaya itu sulit. Bahkan anak Pak Roni pun belum tentu seperti Pak Roni. Bisik Chandra ke Damar. Akan gue atasi masalah ini. Jawab Damar singkat. Setelah pemakaman Pak Roni yang diadakan tadi sore, Damar dan Chandra pulang ke rumah masing-masing. Seperti biasa saat di rumah Damar menjadi sangat lelah, apalagi Marsha sering pulang malam dengan alasan lembur. Damar membaringkan tubuhnya di ranjang king size-nya. Siapa yang bisa menggantikan Pak Roni? Jika aku mempekerjakan orang yang salah maka habislah aku, ucap Damar sambil memijit kepalanya yang sakit. Mata Damar terpejam. Tiba terlintas wajah Ardina di otaknya. Ardina, apa dia bisa dipercaya? Tapi dia cuma lulusan SMA. Tidak tahu kenapa terlintas di otak Damar untuk meminta Ardina menjadi sekretarisnya. Tidak ada salahnya untuk mencoba sekali saja. Siapa tahu dia bisa dipercaya. Daripada aku mempekerjakan orang baru yang belum aku kenal. Damar mengeluarkan HP-nya dari saku celana. Ia menelpon seseorang. Ini saya. Kirimkan biodata lamaran kerja Ardina. Ardina si office girl itu. Perintah Damar ke orang di seberang telpon sana. Yang ia telpon adalah kepala HRD kantornya. Setelah memerintah orang tersebut, tidak berapa lama kemudian masuk sebuah email ke HP Damar. Email itu dibuka dan dibacanya. Pagi harinya Ardina dipanggil ke ruang presdir. Ia gugup kenapa bisa diminta ke ruangan itu padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Duduklah, titah Damar. Ardina pun duduk di sofa yang diminta Damar. Mulai hari ini kamu menjadi sekretarisku menggantikan Pak Roni yang meninggal kemarin. Apa Pak? Tapi saya tidak punya pengalaman untuk itu. Saya bisanya cuma bersih. Saya tahu itu. Menjadi sekretaris pengalaman dan pendidikan bukan satu-satunya hal yang saya perlukan. Saya hanya memerlukan orang yang bisa dipercaya. Entah kenapa saya percaya pada kamu. Saya akan mengajari kamu selama sebulan ini. Ardina, ini bukan negosiasi tapi ini perintah. Jika kamu menolak maka saya akan marah. Jika saya marah, saya bisa saja menendang kamu dari perusahaan ini. Apa harus saya Pak? Iya Ardina. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Saya akan bersabar mengajari kamu. Maaf jika saya memaksa. Baiklah Pak. Saya akan belajar. Saya menerima tawaran Bapak. Terima kasih Ardina. Tidak perlu berterima kasih pada saya Pak. Saya yang harusnya berterima kasih karena Bapak mempercayai saya. Ardina tidak menyangka di dunia ini masih ada orang sebaik Damar. Mulai hari ini Ardina menjadi sekretaris baru Damar. Damar dengan sabar mengajari Ardina. Jika Ardina melakukan kesalahan maka Damar berusaha menunjukkan bagaimana cara memperbaikinya. Sebisa mungkin Damar tidak memarahinya. Kebaikan dan kesabaran Damar dalam membimbing Ardina membuat Ardina perlahan memiliki rasa yang asing di hatinya. Tapi Ardina tidak tahu rasa apa itu. Setelah sebulan berlalu, Ardina sudah mahir dalam pekerjaannya dan Damar sudah mulai melepaskan banyak tanggung jawab ke Ardina. Selama sebulan ini juga jika Damar melakukan perjalanan bisnis keluar kota maupun keluar negeri maka Ardina selalu bersamanya. Damar merasa nyaman menjadikan Ardina sekretarisnya. Keputusannya itu ternyata tidak salah. Bahkan tanpa sadar Damar mulai berbicara santai padanya. Meskipun pada awalnya Ardina tetap mempertahankan bahasa formalnya ke Damar namun lambat laun Ardina terbawa suasana.
Terlebih lagi selama sekolah dan kuliah dulu sebenarnya Ardina adalah tipe wanita yang ceplas-ceplos. Gimana kalau kita jadi teman aja? Di kantor maupun di luar kantor. Ternyata kamu orangnya menyenangkan juga ya, ucap Damar di sela pembicaraan jadwal kerjanya ke Ardina di sofa ruangannya. Dari 2 minggu yang lalu juga kita udah jadi teman Pak. Apa Bapak gak sadar bahasa formal saya perlahan hilang? Asal Bapak tahu kalau kita kelamaan seperti ini. Bisa saya lupa kalau Bapak atasan saya, ucap Ardina. Gak masalah. Saya lebih suka jadi teman kamu daripada jadi atasan kamu. Dengar Ardina. Kamu bebas memanggilku dengan sebutan namaku. Jangan panggil Bapak lagi. Saya juga gak terlalu tua kok, ucap Damar. Oke. Jangan protes ya kalau aku panggil Mas Damar aja. Sungguh Ardina senang dalam situasi ini. Keceriaannya yang dulu sempat hilang akibat batal menikah kini perlahan kembali. Siap. Tapi di depan kolega aku, kamu harus tetap hormat sama aku. Oke, ucap Damar lagi. Sip. Ardina mengacungkan jempolnya. Mas Damar kamu baik banget sih. Aku janji akan selalu menjadi orang yang kamu percaya. Aku gak akan pernah mengecewakanmu, batin Ardina. Sungguh Ardina selama sebulan menjadi sekretaris Damar merasa bahagia. Setelah selesai membahas pekerjaan dengan Damar, Ardina pun keluar. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya di meja kerjanya. Sambil jemarinya mengetik sesuatu di keyboard komputer. Senyum kecil Ardina tidak sengaja tersungging dari bibirnya. Chandra yang tiba datang langsung berdehem. Pak Chandra, Ardina kaget dan langsung berdiri dari kursinya. Tadinya aku mau masuk ke ruangan Damar. Ketika aku lewat meja kamu dan melihat kamu tersenyum aku jadi penasaran. Ada yang lucu ya di komputer kamu? Tanya Chandra yang notabene adalah orang paling kepo. Tidak ada yang lucu Pak. Mas Damarnya ada di dalam Pak. Astaga. Ardina langsung menutup mulutnya ketika menyadari dia memanggil Damar dengan sebutan Mas bukan dengan sebutan Bapak. Wah. Jadi kalian sudah sangat dekat selama sebulan ini sampai kamu tidak sadar memanggilnya dengan sebutan Mas saking mahirnya menyebutnya begitu. Chandra tersenyum penuh arti. Bukan begitu Pak. Saya dan Pak Damar memutuskan berteman untuk membuang rasa bosan karena lelah bekerja. Alasan Ardina sungguh standar. Benarkah? Kalau kamu dekat dengan Damar juga tidak apa-apa. Setidaknya kamu bisa menghiburnya karena aku kadang tidak punya waktu untuk menghiburnya. Maksud Bapak? Tanya Ardina. Kamu tidak perlu tahu maksudku. Kelamaan kamu akan mengerti sendiri. Aku masuk dulu. Lanjutkan pekerjaanmu. Chandra menyudahi obrolan dadakannya dengan Ardina. Ia langsung masuk. Apa keputusanku selama ini untuk menyembunyikan hal itu adalah benar? Aku bingung jadinya. Batin Ardina. Selama sebulan Ardina menjadi sekretarisnya. Damar lebih betah di kantor ketimbang pulang ke apartemennya. Apalagi Marsha selalu saja pulang larut dengan alasan lembur. Tapi nyatanya dia sedang asyik bercumbu panas dengan selingkuhannya di apartemen selingkuhannya itu. Baby, kapan kamu akan berpisah dari suamimu? Tanya Randy setelah dia puas mencumbu Marsha selama 2 jam. Belum tahu sayang. Sabar ya. Tujuan kita belum sempat tercapai. Aku masih mencari cara untuk menguras hartanya. Kamu tahu Damar kan? Dia itu orang yang sangat cerdas. Ya meskipun dalam urusan wanita ia benar bodoh, ucap Marsha.
Kini mereka berdua sedang dalam keadaan polos di atas ranjang Randy. "Apa kamu sering tidur dengan suamimu, Baby?" tanya Randy lagi. "Selama 2 bulan aku menikah. Aku jarang disentuhnya. Dia selalu saja beralasan lelah. Kalaupun dia menyentuhku, dia sama sekali tidak bisa memuaskanku. Aku rasa dia mengalami ejakulasi dini." "Hahaha," tawa Marsha. "Tenang saja, Baby. Kan ada aku yang mampu membuatmu puas." Randy memeluk tubuh polos Marsha dengan erat. "Sayang, aku mau pulang dulu ya. Sudah jam 9 malam soalnya. Kalau Damar mendapati aku belum ada di rumah sampai jam 10 malam, aku takut dia curiga. Soalnya aku sudah bilang padanya kalau aku lembur paling lama sampai jam 9 sehingga jam 10 aku baru sampai rumah. Padahal aku masih mau berduaan sama kamu." "Ya udah deh, Baby. Besok kesini lagi ya pagi." "Pagi," pinta Randy manja. "Iya sayangku. Pokoknya beres." Marsha pun bangun dari tempat tidur. Dipungutnya pakaiannya yang berserakan di lantai. Setelah memasang pakaiannya, ia lalu pulang. Marsha pun sudah sampai di apartemen. Saat ia membuka pintu, ternyata Damar sedang mengobrol santai dengan Chandra di ruang tamu. "Sayang, ternyata ada Chandraya bertamu malam. Malam begini." Dengan senyum penuh kepalsuan, Marsha mencium pipi Damar. "Dia sudah setengah jam di sini, Marsha," jawab Damar. "Kalau begitu nikmati waktu kalian mengobrol." "Aku lelah sayang. Aku mau mandi lalu tidur," ucap Marsha lagi. "Jaga kesehatanmu ya Marsha," kata Damar. "Terima kasih atas perhatiannya ya sayang." Marsha pun meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Chandra memandang punggung Marsha sampai akhirnya Marsha masuk ke dalam kamar utama. "Damar, kok gue curiga ya sama Marsha?" ucap Chandra tiba-tiba. "Curiga kenapa sih?" ucap Damar santai. "Apa lo selama ini nyuruh anak buah lo buat matai Marsha? Ngawur banget sih lo. Masa istri sendiri mau matai? Emang gue suami apaan? Gue percaya sama dia. Dia itu udah 2 bulan jadi istri gue," kata Damar. "Lo tuh ya kelewatan baik sama orang. Ingat Damar, orang baik kayak lo kalau udah dikhianati, gue yakin lebih serem dari harimau dan serigala," ucap Chandra serius. "Udahlah, daripada lo ngomong gak jelas gini, mending lo pulang. Heran banget deh gue. Kenapa sih lo selalu menjelek-jelekan istri gue? Apa lo gak nyadar kalau lo kelihatan banget gak suka sama istri gue? Gak tahu kenapa gue benar gak suka sama Marsha sejak awal," ucap Chandra serius. "Gue tahu alasan lo gak suka sama Marsha Ken. Bukan hanya dengan Marsha. Lo juga gak suka sama semua cewek lain karena yang ada dalam hati lo cuma ada Talita. Gue mau lihat reaksi lo kalau lo tahu kalau Talita sebentar lagi akan balik ke Indonesia. Mau sampai kapan sih lo berhasil menyembunyikan perasaan lo ini?" batin Damar. "Lo denger ya Ken. Istri gue tuh gak sejahat itu. Udah lo pulang sana. Gue mau bobo sama istri gue," usir Damar. Iya bawel. Mau tidak mau Chandra pulang. Sepulang Chandra dari rumah Damar, terlihat Damar masih betah duduk di ruang tamu. "Ken, lo benar sahabat gue. Gue berharap Talita sadar kalau lo sangat mencintainya. Dengan begitu lo bakalan berhenti mempermainkan cewek lagi. Kasian gue sama cewek yang udah lo bikin gak perawan." Damar malam ini tiba teringat masa kuliah mereka dulu.
Dulu waktu mereka masih kuliah dan masih semester 7. Chandra jatuh cinta pada pandangan pertama pada adik tingkat yang masih semester 1. Namanya Thalita Asmiranda. Orang kampus memanggilnya Asmira. Hanya Damar dan Chandra yang memanggilnya Thalita. Berbagai cara sudah Chandra lakukan untuk menaklukkan hati Thalita, namun pada kenyataannya Thalita selalu menolak cinta Chandra. Yang membuat Chandra terkejut, ternyata Thalita malah jatuh cinta pada Damar, sahabat Chandra sendiri. Chandra dan Thalita tidak tahu saat mereka bicara serius di taman belakang kampus, pembicaraan mereka tidak sengaja didengar oleh Damar. Sampai sekarang Damar masih menyimpan rapat tentang dirinya yang sudah tahu alasan Thalita selalu menolak Chandra. Lagi pula Damar tidak pernah menyukai Thalita. Saat Damar dan Chandra dulu wisuda, sepulangnya Thalita langsung menyatakan cinta pada Damar, bahkan hal itu dilakukan Thalita di depan Chandra. Tentu saja Damar menolak cinta Thalita. Thalita yang patah hati memutuskan pergi ke Amerika. Dan semenjak itu dia tidak pernah kembali lagi ke Indonesia. Apalagi sekarang karir Thalita tengah naik daun. Ia sekarang adalah salah satu bintang Hollywood terkenal. Bersambung dulu ya teman-teman.